pemeriksaan saudara sebagai terdakwa itu bicara memberikan kesempatan yang kedua. Terima kasih yang mulia. Setelah perkara ini mulai bergulir di akhir tahun 2024, kemudian sampai pada persidangan yang panjang ini, banyak hal yang kalau saya dengar baik dari saksi dan terdakwa, dari JPU, dari ahli, dan dari majelis yang mulia, saya belum pergunakan. tidak lepas daripada Tadinya ngapain? panggilan saya sebagai seorang pendeta dan juga diberikan tugas tambahan sebagai seorang ketua pada lembaga gereja dalam hal ini. Saya sangat sedih tapi juga sangat prihatin terhadap apa yang sedang saya jalani di bidang keluarga dan peristiwa lembaga gereja ini, di mana ada keluarga gereja, juga ada yang terkenal dengan pelayanan khusus, para pengatua di akhir agama dan sebagainya. Yang pada akhir-akhir ini saya melihat beberapa suasana yang tidak kondusif terhadap hubungan antara pekerja gereja yang seharusnya mereka sebagai kepala, sebagai pemimpin menuntut ini supaya tidak jadi seperti apa yang sedang dialami termasuk kami. Rasa sedih tentu sifatnya bersifat pribadi atas segala sesuatu yang saya alami, tapi juga prihatin secara eksternal terhadap dampak daripada apa yang sedang terjadi sekarang. Demikian ini. Kan banyak sudah saudara terangkan sebelumnya. Kita sudah sering mendengar saksian sekian banyak orang, baik dari Pemprov, dari orang-orang yang ada di seluruh badan pekerja ya. Semua yang mereka terangkan dalam posisi saudara sebagai terdakwa sebelumnya itu sebagian besar saudara benarkan. Ya, sebagian besar saudara benarkan itu yang terkait dengan saudara. Seperti misalnya ini, itu saudara pernah menolak ketika ada permintaan dari beberapa pejabat Pemprov untuk menggunakan dana hibah atau dana dari BIN maupun perjalanan ke luar negeri bersama dengan orang-orang di BIN. Itu seperti apa? Ya. Coba saudara terangkan proses poinnya di sini ya. Bagaimana ceritanya? Dari beberapa saksi sebelum saya memberikan kesaksian pada video kami, sebelum diberitahu sebagai saksi, apa yang disampaikan sangat benar. Dan memang apa yang disampaikan oleh saksi baik dari Polda maupun sekretariat dalam hal ini Pak Bagian, dan juga apa yang disampaikan pada saat saya memberikan kesaksian, sudah itu yang terjadi. Ada teror ya dari mereka, bukan teror apalah, semacam ada pemaksaan gitu bahwa
mereka juga bisa menggunakan dana hibah dan diikutsertakan dalam perjalanan ke acara di Jerman itu. Ya, Ya, dalam hal ini siapa-siapa oknum yang menghubungi saudara itu? yang menghubungi adalah Pak Freddy Haligis, Pak Pendeta Budi Rumopa, dan juga Bapak Asiano Gembira. Itu semua bisa mengartikan seperti itu, Pak, ya kan? Tapi kita pengen benar, tapi tahu salah ya, kita pengen benar, tapi untuk berikutnya kok itu terus gitu. Itu maksud saya. Kesalahan dipertahankan Ya, terus. ya. Dijadikan tradisi kesalahan itu. Termasuk pada saat pencairan itu inisiatif tidak dari Kemin, tapi dari Pemprov, itu maksud saya juga. Nah itu coba kita jelaskan. Apakah ada pembicaraan sebelumnya sehingga Bapak terima gimana? Kan kita sudah dengerin, sudah mau terima, itu maksud saya. Silakan. Oke, terima kasih yang mulia. Sesungguhnya proposal yang dibuat seperti saya sampaikan pada beberapa waktu yang lalu, saya bertanya kenapa harus mundur. Kata dia ini adalah kelengkapan berkas dokumen, dan itu saya tanda tangan lagi. Dan berikut tadi seperti itu, jawabannya seperti itu. Jadi saya bukan membenarkan proses yang terjadi, tapi itu satu fakta yang sudah saya tangani dan terjadi. Bapak tadi kenapa harus mundur? Itu kan pertanyaan ke Bapak sendiri dan harus Bapak cari tahu masalahnya itu, Pak. Saya tanya kenapa begini, tapi staff saya bilang harus begini Pak Ketua karena ini kelengkapan administrasi. Harus begini itu maksudnya apa? Maksudnya harus begini itu bagaimana, Pak? Ya, dimundurkan itu. Nah iya, mundurkan. Kalau sekarang mundur, besok kan harus prepare, Pak. Biar nggak mundur lagi kan begitu, Pak, maksud saya. Bapak kan tahu bertanya sendiri, kenapa harus mundur? Harus begini, Pak. Oh ya, berarti besok saya akan seperti ini dulu. Itu kan, Pak. Itu namanya evaluasi. Ya. Jadi saya tanya lagi, berarti sebelum ada dana hibah itu ada pembicaraan. Iya. Kenapa dana kemah itu bisa keluar? Dana kemah. Oh bagaimana? Ya. Ya. Ini kita katakan dulu, Pak. Di tahun 2023 seperti tadi kebiasaannya bahwa proposal itu buat pada tahun yang sama meskipun tanggalnya mundur yang tahun 2003 tidak ada isinya proposal isinya perkemahan. Paham ya, Pak? Ya, Ya, itu tidak ada perkemahan dan itu buat Januari tertanggalnya 6 Juni 2022 buat mundur ya, Pak. Sekarang perkemahan itu kan terjadi di tanggal 3 sampai 7 Juli, Pak. Ya. Pada saat yang Juli, pada saat tinggal 3 Juli itu ada pencairan tahap pertama itu dari Mei itu ya perkembangan kesehatan mungkin 1 M yang akhirnya tempatnya hanya 500 yang 500 untuk perkemahan ya. Kenapa bisa terjadi? Di bulan Ya, saya menganalisa kenapa bisa biaya perkemahan itu muncul setelah tahap 1 yang setelah tahap selesai padahal itu tidak ada biaya perkemahan. ya, pencairan ini saya sudah jelaskan kemarin itu terjadi 3 kali. Kalau saya tidak Pencairan apa, Pak? Pencairan apa? pencairan dana perkemahan 3 kali. ya 3 kali yang ada 100 ada 200 dan ada yang karena tahap nanti di bulan Agustus baru sekali 500 gitu kemudian. Nah ya itu bisa muncul kenapa? Karena tidak ada proposal yang untuk perkemahan, Pak. Di tahap pertama itu tidak ada, tapi yang kedua sudah dimasukkan. Oke, sekarang
Yang kedua, kan kita bilang proposal tanggal 6 Juni tahun lalu. Yang revisi kalau bilang itu Ya. tertanggal mundur juga seolah tanggal 9 Juni tahun lalu. Tapi membuatnya itu bulan Agustus tahun 2023. Kan ini bukan revisi Pak. Ini untuk mengcover duit yang hilang ini Pak. Kalau revisi itu dari dulu Pak. Yang kedua itu dibuat proposal lagi yang baru. Iya. Ya. Buatnya bulan Agustus Pak. Proposal itu tertanggal 9 Juni. Padahal perkemahan itu tanggal 3 sampai 7 Juli. Itu yang maksud Pak. Mau revisi di mana? Revisi itu sebelum terjadi Pak. Tapi setelah terjadi, seolah dokumennya itu yang salah, itu salah lagi. Nah itu maksud saya, kenapa Bapak bersikeras harus keluar dari dan juga untuk perkemahan? Siapa yang minta Pak? Itu yang saya ujungnya itu seperti itu. Karena dimintakan oleh pimpinan panitia. Siapa Pak? Itu Pak Denny Malawa dan Pak Sito sebagai ketua umum dan ketua harian. Bagaimana menyampaikan dan berapa kali? Banyak kali datang, tapi juga telepon, dan pada akhirnya muncullah surat pernyataan dari panitia untuk menganggarkan ini dimasukkan dalam biaya hibah, dan karena itu dibuatlah proposal. Iya, proposal yang untuk menutupi. Ya. Iya kan? Ya. Bapak tafsirkan sendiri proposal ini kan Ya. soal menutupi yang salah gitu, soal jadi benar. Jadi ada permintaan dari Panitia, Pak ini sama Pak Sito. Bapak tadi bilang berkali-kali apa Bapak pernah dimintai terus nggak ngasih? Kok dia pernah minta berkali-kali? Kalau tidak dikasih, karena itu mereka buat pernyataan. Kalau tidak ada pernyataan berarti saya langsung. Iya, itu ya. Ya, terima kasih. Ya, itu ya saya begitu sekali terus. Ya. Maksud surat pernyataan itu apa? Supaya dibuatlah masukan anggaran untuk perkemahan. Kan? Awalnya nggak ada, Ya. bertanggung jawab mulai itu dalam pengertian semua uang yang dikasih ke mereka itu harus dipertanggungjawabkan gitu. Penggunaannya A, B, C, D gitu ya, maksudnya gitu ya. Iya, benar. Bukan dalam arti kalau itu salah negara ambil uangnya mereka ganti ke Gemim gitu. Bukan begitu kan? Ya. Silakan. Saya sudah sampaikan tadi bahwa sangat sedih dan juga Jadi prihatin. penyesalan itu tidak harus kata-kata, tapi apa yang disampaikan itu bisa ditafsir. Ya, jangan dengan kata penyesalan, kata-kata yang lain yang bisa ditafsir. Cukup. Masih ada dari penasihat hukum? Pegawai dari pertanyaan dari Indonesia tentang proposal yang kemudian hanya untuk syarat-syarat administrasi, tapi dalam pelaksana proposal itu semua ada yang disebutkan. Apakah ada dana hibah yang khusus skema pemuda ini dialihkan ke lain, misalnya ke pribadi? Apakah ada atau tidak? Tidak. Tidak ada. Baik. Kedua, sebagai ketua sinode pernah berinisiatif untuk misalnya mengirim surat ke jemaat-jemaat yang tidak mampu, miskin gitulah. Misalnya untuk siapa yang ada jemaat yang ada sekolah misalnya bisa jadi mahasiswa dibiayai oleh sinode, apa pernah ada inisiatif itu? Ada. Pernah. Ada. Mengirim surat. Ya. Mengirim surat kemana-mana. Ke wilayah.
Ada jawaban dari jemaat-jemaat di wilayah? Ada itu ada masalah. Ada daftarnya? Ada. Berapa orang semua itu? Lebih 80 lebih. Demi pun 20 lebih. dari mereka masuk, tahun berapa mereka masuk sebagai mahasiswa? Ingat apa tidak? Tahun ajaran kalau tidak salah tahun ajaran 2019-2020. 2019-2020. Apa mereka ini kuliah ada membayar SPP apa tidak sampai selesai? Kalau sudah tidak, tapi kalau di ITI dari fakultas dan Oh, jadi mereka ini kuliah sampai selesai tidak bayar. saksi saya dengar kemarin sampai selesai. Yang dari terdapat aja, tapi saya dengar dari lain. Awal terdapat tahu bahwa mereka ini dibiayai sampai selesai. Sampai selesai. Karena itu sudah tidak. Surat darahnya. Dan mereka dapat sarjana. Bisa ya. Dapat sarjananya. Oke, ketiga, ada dana-dana hibah yang misalnya diperuntukkan untuk misalnya rumah sakit, tapi dibangun misalnya untuk gereja atau lain-lain. Apa terdapat tahu ada pengalihan dana hibah untuk membuat sekolah, tapi dibangun misalnya untuk rumah sakit. Apa terdapat pernah tahu? Ya. Tahu. Pendapat terdapat bagaimana? Karena itu kan peruntukannya sekolah. Saya Tapi sudah sampaikan rumah sakit. pada kesaksian waktu. Ya. Saya sebagai saksi. Gimana? Saya sudah sampaikan pada